Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, pada pagi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang bab i'rab yang dimana catatannya sudah Ibu berikan minggu lalu. Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang bab i'rab. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Pengertian i'rab. Apa sih i'rab itu? Al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalimi li ikhtilafil awamilid dakhilati 'alaiha lafdhan au takdiran. I'rab yaitu berubahnya akhir kata karena perbedaan amil-amil yang masuk atasnya, baik secara lafaz atau takdir, dikira-kira. Jadi i'rab itu adalah berubahnya akhir kata karena perbedaan amil yang masuk ke dalam kata tersebut. Baik secara lafaz atau secara zohir, jelas ya, atau takdir. Takdir itu dikira-kira. Jadi seperti yang kita tahu, kalau kita belajar nahwu itu kita belajar perubahan akhir kalimat, perubahan akhir kata. Untuk lebih memahaminya lagi tentang i'rab, kita masuk ke contoh. Al-amthilah, contoh. Perubahan akhir kata secara lafaz. Kita bahas yang secara lafaz terlebih dahulu. Di sini ada 3 contoh kalimat. Kalimat yang pertama, ja'a Muhammadun. Kalimat yang kedua, jitu bi Muhammadin. Dan kalimat yang ketiga, ra'aitu Muhammadan. Pada 3 kalimat ini terdapat satu kata yang sama, yaitu kata Muhammad. Namun, harokat akhir pada kata Muhammad di 3 kalimat ini berbeda-beda. Kalimat yang pertama, Muhammadun, berharokat akhir dhammah. Ya, sedangkan pada kalimat yang kedua, jitu bi Muhammadin, berharokat akhir kasrah. Dan pada kalimat yang ketiga berharokat fathah, ra'aitu Muhammadan. Mengapa ini bisa berbeda? Karena amil yang masuk ke dalamnya. Karena kedudukan dari kalimat ini pun berbeda-beda. Ja'a Muhammadun, telah datang Muhammad. Dia sebagai pelaku atau fa'il. Dan fa'il itu i'rabnya adalah rafa. Ya, kalian tidak usah bingung tentang apa sih fa'il itu, apa sih pelaku itu, apa sih maf'ul bih itu nggak usah bingung karena nanti kita akan belajar seiring berjalannya waktu. Untuk sekarang kalian paham dulu bahwa i'rab itu adalah berubahnya akhir kata karena perbedaan amil yang masuk ke dalam kata tersebut. Kata yang pertama, ja'a Muhammadun, dalam keadaan rofa, yang dimana tanda rofanya adalah dhammah. Kata yang kedua, jitu bi Muhammadin, harokat akhirnya berharokat kasroh. Kenapa dia berharokat kasroh? Karena sebelum kata Muhammad itu diawali dengan huruf ba, bi Muhammadin, yang dimana bi ini merupakan harful jar, huruf jar, atau bisa kita sebut juga sebagai huruf khofat. Pada pembahasan yang lalu di bab kalam kalian sudah menghafal huruf-huruf khofat. Min, ila, an, ala, fi, rubah, ba, kaf, lam. Di situ ada ba, bi maksudnya ya. Nah, ketika kemasukan huruf khofat, kata setelah huruf khafat atau huruf jar harus berharokat kasroh. Maka dari itu bi Muhammadin dalam keadaan khafat. Ya. Kalimat yang ketiga, ra'aitu Muhammadan. Harokat akhirnya berharokat fathah atau fathatain.
Ra'aitu Muhammadan. Saya telah melihat Muhammad. Muhammad di sini kedudukannya sebagai objek atau dalam bahasa nahwu kita sebut sebagai maf'ulun bih. Nanti pada pertemuan selanjutnya seiring berjalannya waktu kalian akan belajar apa itu fa'il, maf'ul bih dan lain sebagainya. Muhammad dan di sini keadaannya nasab, tanda nasabnya yaitu fathah karena Muhammad di sini sebagai isim mufrad ya. Sekarang kita lihat contoh dari perubahan akhir kata secara takdir atau secara kira-kira. Kalimat yang pertama ja'al fata, kalimat yang kedua jitu bil fata, dan kalimat yang ketiga ra'aitul fata. Dari 3 kalimat ini terdapat satu kata yang sama, yaitu kata fata, al-fata. Namun, dalam 3 kalimat ini tidak terlihat perubahan harokat akhirnya, padahal mereka berbeda. Ja'al fata, dia dalam keadaan rofa. Tidak boleh kalian membacanya ja'al fata'u. Tidak boleh. Mengapa? Karena kata fata merupakan kata yang tidak bisa diubah karena keadaan dari alif maksurah di akhir kata tersebut ya. Atau kalimat yang kedua, jitu bil fata, dia dalam keadaan khofat. Dia dimasuki oleh huruf khofat yaitu bi. Tapi tidak boleh dibaca bil fatai. Salah. Harus dibaca tetap bil fata karena fata tidak dapat diubah. Dari sini nanti kalian seiring berjalannya waktu akan mengetahui mana kalimat kata-kata yang tidak dapat diubah harokat akhirnya. Dan kalimat yang ketiga, ra'aitul fata, dia dalam keadaan nasab. Saya melihat seorang pemuda. Dia juga sebagai maf'ul bih atau sebagai objek. Tapi kalian tidak boleh membacanya ra'aitul fata'a, itu salah. Yang benar ra'aitul fata, tidak bisa diubah. Paham sampai sini ya? Kalian nggak usah bingung, sekali lagi nggak usah bingung tentang apa itu fa'il, maf'ul bih atau semacamnya karena nanti akan dipelajari. Yang penting di sini kalian tahu bahwa i'rab yaitu berubahnya akhir kata karena perbedaan amil yang masuk ke dalam kata tersebut. Oke? Kita lanjut ke pembagian i'rab. I'rab itu ada 4. Yang pertama ada rofa, yang kedua ada nasab, yang ketiga ada khofat, dan yang keempat ada jazam. Ya, jadi i'rab itu ada 4. Rofa, nasab, khofat, dan jazam. Selanjutnya tanda i'rab untuk isim. Pada bab kalam sebelumnya kalian sudah belajar bahwa kalam itu dibagi menjadi 3, ada isim, ada fi'il, dan ada huruf. Sekarang kita belajar tanda i'rab untuk isim, itu hanya 3. Rofa, nasab, dan khofat. Isim tidak dapat dijazamkan. Isim hanya dapat dirofakan, dinasabkan, dan dikhofatkan. Ingat ya, i'rab sendiri itu ada 4, tapi i'rab untuk isim itu cuma rofa, nasab, dan khofat. Bagaimana untuk fi'il? Sedangkan tanda i'rab untuk fi'il juga ada 3. Rofa, nasab, dan jazam. Ya. Jadi i'rab untuk fi'il ada 3 juga, yaitu rofa, nasab, jazam. Fi'il dapat dirofakan, dinasabkan, dan dijazamkan. Namun fi'il tidak dapat dikhofatkan. Ini perbedaannya ya.
untuk isim rofa, nasab, dan khafat, sedangkan untuk fiil rofa, nasab, dan jazam. Oke, mungkin penjelasan untuk bab i'rab hanya sampai sini saja agar kalian tidak terlalu pusing untuk mempelajari ilmu nahwu ini. Jika ada hal-hal yang ingin kalian tanyakan atau yang kalian belum mengerti, bisa langsung ditanyakan melalui WA ke Ibu sendiri, ya. Akhirul kalam, Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.